Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan Bapak Ibu yang terundang hari ini. Ada dari pimpinan Panwaslu Kecamatan, 21 kecamatan, serta seluruh staf yang hadir, serta rekan-rekan media yang hadir membersamai kami hari ini. Terima kasih banyak. Serta seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara. Hari ini saya berdiri di tempat ini mewakili rekan-rekan pimpinan karena Pak Ketua dan pimpinan yang lainnya serta Ibu Korsek itu ada tugas luar di Malino. Dan hari ini tepat hari Jumat 28 Juni 2024 kami dari jajaran Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menindaklanjuti instruksi dari pimpinan di Bawaslu Republik Indonesia nomor 6235.1 tahun 2024 tentang patroli pengawasan kawal hak pilih. Nah, maksud daripada instruksi ini sekaitan dengan patroli pengawasan kawal hak pilih adalah sejak tanggal 24 Juni itu sudah dilakukan proses pencocokan dan penelitian oleh Pantarli, dan kegiatan hari ini kami juga akan melaunching secara serentak di kabupaten, dan ini juga akan langsung berlaku bagi teman-teman di 21 kecamatan karena spanduknya sudah ada. Dan posko ini merupakan posko kawal hak pilih yang akan di-launching hari ini serentak se-Kabupaten Toraja Utara, dan sebentar juga akan berlaku di kecamatan. Dan maksud dari pembukaan posko kawal hak pilih ini selama masa pencocokan dan penelitian ini adalah untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dalam hal misalnya ada prosedur yang dilanggar oleh Pantarli, tidak melakukan pencocokan dan penelitian dengan baik, masih ada hak-hak daripada masyarakat yang terabaikan, ada warga masyarakat sebagai warga pemilih yang tidak terdata oleh Pantarli terlewatkan, dan itu semua yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan Bapak Ibu yang terundang hari ini. Ada dari pimpinan Panwaslu Kecamatan, 21 kecamatan, serta seluruh staf yang hadir, serta rekan-rekan media yang hadir membersamai kami hari ini. Terima kasih banyak. Serta seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara. Hari ini saya berdiri di tempat ini mewakili rekan-rekan pimpinan karena Pak Ketua dan pimpinan yang lainnya serta Ibu Korsek itu ada tugas luar di Malino. Dan hari ini tepat hari Jumat 28 Juni 2024 kami dari jajaran Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menindaklanjuti instruksi dari pimpinan di Bawaslu Republik Indonesia nomor 6235.1 tahun 2024 tentang patroli pengawasan kawal hak pilih. Nah, maksud daripada instruksi ini sekaitan dengan patroli pengawasan kawal hak pilih adalah sejak tanggal 24 Juni itu sudah dilakukan proses pencocokan dan penelitian oleh Pantarli, dan kegiatan hari ini kami juga akan melaunching secara serentak di kabupaten, dan ini juga akan langsung berlaku bagi teman-teman di 21 kecamatan karena spanduknya sudah ada. Dan posko ini merupakan posko kawal hak pilih yang akan di-launching hari ini serentak se-Kabupaten Toraja Utara, dan sebentar juga akan berlaku di kecamatan. Dan maksud dari pembukaan posko kawal hak pilih ini selama masa pencocokan dan penelitian ini adalah untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan
dalam hal misalnya ada prosedur yang dilanggar oleh Pantarli, tidak melakukan pencocokan dan penelitian dengan baik, masih ada hak-hak daripada masyarakat yang terabaikan. Ada warga masyarakat sebagai warga pemilih yang tidak terdata oleh Pantarli terlewatkan, dan itu semua yang dapat. Ya, saya ini PKD ya, yang 4 ini Pantarli, jadi satu lawan banyak. Ya, digunting ya, awas di depan-depan sedikit. Ya. 1, 2, 3. Launching posko kawal hak pilih 26 Juni 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara. Mari bersama awasi prosedurnya, laporkan pelanggaran terkait pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih kepada pengawas pemilu setempat atau secara berjenjang. Terima kasih, demikian yang kami bisa sampaikan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Silakan teman-teman yang mau foto di sini. Foto bersama mau. Ya, kita foto dulu untuk background media nanti. Sini masuk, iya, enggak dapat semua. Di belakang sebagian. Apa sih? Di belakang sebagian. Di belakang, enggak kena kamera. Yang tinggi-tinggi bisa di belakang. Laki-laki dulu di bawah. Laki-laki biasa berdiri. Oke. Ini dan telah membersamai kami dalam kegiatan launching posko kawal hak pilih yang kami laksanakan hari ini 28 Juni 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Toraja Utara. Jadi sebagaimana yang kami sudah sampaikan tadi, bahwa dengan adanya atau dilaksanakannya launching kawal hak pilih ini, posko kawal hak pilih di tingkat kabupaten ini sudah langsung berlaku bagi 21 kecamatan yang ada di Toraja Utara. Jadi hari ini di launching, kemudian teman-teman daripada Panwaslu kecamatan di 21 akan langsung menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan posko kawal hak pilih di 21 kecamatan. Nah, kegiatan ini kami lakukan sesuai dengan instruksi pimpinan Bawaslu RI nomor 6235.1 tahun 2024 tentang patroli pengawasan kawal hak pilih. Yang pertama, kami sudah melakukan launching posko kawal hak pilih hari ini dan segera akan ditindaklanjuti selama tahapan daripada penyusunan daftar pemilih ini. Ini akan terus dibuka poskonya dan teman-teman kami pastikan 21 kecamatan bersama dengan seluruh jajaran yang ada termasuk 151 PKD Lembang Kelurahan, pengawas Lembang Kelurahan ini akan siap menerima setiap aduan daripada masyarakat dalam hal terkait dengan pemutahiran dan atau penyusunan daftar pemilih ini untuk tahapan pilkada tahun 2024. Kemudian yang kedua, kami diminta juga untuk melaksanakan konferensi pers kepada media terkait dengan kesiapan pengawasan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan tahun 2024 ini. Yang kami mau sampaikan pertama yakni kerawanan terkait penyusunan daftar pemilih khususnya pada pencocokan dan penelitian coklit. Nah, soal kerawanan ini perlu atau penting kita awasi dan antisipasi bersama. Jangan sampai masih ada hak-hak daripada pemilih yang seharusnya dia masuk di dalam daftar pemilih namun nanti tidak masuk karena ada kesalahan-kesalahan prosedur yang dilakukan oleh petugas di lapangan dan lain sebagainya. Termasuk
hak pilih daripada pemilih-pemilih yang rawan seperti pemilih disabilitas dan lain-lain sebagainya itu sudah harus terpenuhi semua. Dan kerawanan-kerawanan lainnya ialah bagaimana lokasi TPS ini itu bisa mendekatkan kepada pemilih, baik secara jarak maupun secara geografis itu harus dekat kepada pemilih, sehingga nanti dengan dekatnya pemilih ke TPS ini bisa berbanding lurus dengan partisipasi yang baik dari pemilih nantinya yang masuk di DPT pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Toraja Utara. Kemudian kami juga akan menginventarisasi data pemilih hasil pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu terakhir kemarin, pemilu 2024. Kemudian yang paling penting ialah bagaimana kesiapan penyusunan daftar pemilih, diantaranya memuat pengawasan langsung. Pengawasan langsung ini masuk pengawasan melekat dan uji petik. Ini yang sementara kami lagi bahas hari ini. Metode-metode pengawasan langsung itu pengawasan melekat, kemudian uji publik, uji petik. Uji petik ini kami menurunkan alat bantu yang akan dipedomani oleh jajaran di bawah sampai kepada PKD dalam melakukan uji petik terhadap hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarli di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kemudian yang berikutnya pembukaan posko kawal hak pilih sebagaimana yang sudah sedang berlangsung hari ini dan akan di follow up oleh teman-teman di 21 kecamatan. Kemudian patroli pengawasan kawal hak pilih ini juga akan berlaku, jadi tidak hanya posko kawal hak pilih yang dibuat, tidak hanya pengawasan langsung baik itu melekat maupun uji petik, tetapi juga patroli pengawasan kawal hak pilih ini akan dilakukan oleh teman-teman bersama dengan kami untuk memastikan apakah seluruh penduduk yang sudah bersyarat itu sudah terdata sebagai wajib pilih yang akan disusun nanti oleh KPU sehingga menjadi daftar pemilih tetap untuk Pilkada tahun 2024. Kemudian metode-metode pengawasan lainnya. Nah, ini yang mungkin bisa kami beri gambaran singkat soal kegiatan hari ini, yakni launching posko kawal hak pilih. Kemudian termasuk juga kegiatan ini kami rangkaikan dengan rapat koordinasi sekaitan dengan memberi bimbingan teknis penguatan kepada pengawas soal pengawasan langsung, yakni pengawasan melekat dan uji petik, serta bentuk-bentuk pengawasan lainnya untuk tahapan pemutahiran, pengawasan tahapan pemutahiran data pemilih ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan terkait kegiatan hari ini. Di situ 10 per TPS. Problemnya PKD kami hanya satu di Lembang Kelurahan. Jadi PKD ini melakukan pengawasan langsung, baik itu pengawasan melekat dengan memastikan Pantarli itu dari rumah ke rumah mendampingi. Adapun yang luput dari pendampingan PKD dalam Lembang atau kelurahan itu, maka pengawasan langsung berupa uji petik itu berlaku. Jadi PKD mendatangi rumah, akan mendatangi rumah, dan itu sudah dimulai dari kemarin dalam mendatangi rumah pemilih untuk memastikan bahwa pemilih tersebut sudah terdata oleh Pantarli. Di uji petik itu ada beberapa pertanyaan yang PKD akan tanyakan kepada penghuni rumah atau kepala keluarga di situ, dan akan mendapat feedback dari penghuni rumah atau keluarga itu, mendapat respons. Kemudian PKD catat, dan dari situ kami akan menelaah apakah prosedur itu sudah sesuai yang dilakukan Pantarli sesuai dengan peraturan KPU dan Juknis yang ada dan lain-lain sebagainya. Itu nanti akan ada disinkronkan dengan pengawasan melekat oleh PKD mendampingi Pantarli dari rumah ke rumah. Kemudian uji petik itu yang dilakukan oleh PKD dalam hal luput PKD tidak sempat ke rumah itu, jadi tetap mengikut untuk melakukan uji petik di situ. Dan itu targetnya bagi PKD, satu PKD 10 KK per hari dikali sampai selesai masa coklat. Jadi kami upayakan sampai masa coklat selesai 210 KK itu dilakukan uji petik oleh PKD
seperti itu. Untuk memastikan. Iya. Nah, teman-teman yang lain. PKD ya hanya satu. Jadi, tapi apapun itu kami tidak menyerah. Kami tetap akan lakukan pengawasan secara maksimal betul. Walaupun memang kami sadar sumber daya di bawah PKD ini hanya satu, tapi kami sudah lakukan koordinasi hari ini dan besok follow up-nya teman-teman pengawas di 21 kecamatan akan melakukan hal yang sama seperti hari ini. Koordinasi mengumpulkan seluruh PKD untuk pembahasan mekanisme pengawasan langsung ini melekat dan uji petik, termasuk dengan pengisian alat kerja, pengawasan, kemudian alat bantu daripada uji petik ini yang memang sudah harus terpahami oleh PKD karena sudah berjalan sejak kemarin soal uji petik ini dan mereka sudah turun semua ke lapangan untuk melakukan uji petik. Ya. Tinggal pemantapannya hari ini di tingkat kecamatan dan pemantapannya besok sampai tingkat Lembang Kelurahan oleh teman-teman pimpinan di tingkat kecamatan. Ya, di situ 10 per TPS. Problemnya PKD kami hanya satu di Lembang Kelurahan. Jadi PKD ini melakukan pengawasan langsung, baik itu pengawasan melekat dengan memastikan Pantarli itu dari rumah ke rumah, mendampingi. Adapun yang luput dari pendampingan PKD dalam Lembang atau kelurahan itu, maka pengawasan langsung berupa uji petik itu berlaku. Jadi PKD akan mendatangi rumah dan itu sudah dimulai dari kemarin dalam mendatangi rumah pemilih untuk memastikan bahwa pemilih tersebut sudah terdata oleh Pantarli. Di uji petik itu ada beberapa pertanyaan yang PKD akan tanyakan kepada penghuni rumah atau kepala keluarga di situ dan akan mendapat feedback dari penghuni rumah atau keluarga itu, mendapat respons. Kemudian PKD catat dan dari situ kami akan menelaah apakah prosedur itu sudah sesuai yang dilakukan Pantarli sesuai dengan peraturan KPU dan Juknis yang ada dan lain-lain sebagainya. Itu nanti akan ada disinkronkan dengan pengawasan melekat oleh PKD mendampingi Pantarli dari rumah ke rumah. Kemudian uji petik itu yang dilakukan oleh PKD dalam hal luput PKD tidak sempat ke rumah itu. Jadi tetap mengikut untuk melakukan uji petik di situ dan itu targetnya bagi PKD, satu PKD 10 KK per hari dikali sampai selesai masa coklit. Jadi kami upayakan sampai masa coklit selesai 210 KK itu dilakukan uji petik oleh PKD. Seperti itu. Untuk memastikan. Iya. Nah, teman-teman yang lain. PKD ya hanya satu. Jadi, tapi apapun itu kami tidak menyerah. Kami tetap akan lakukan pengawasan secara maksimal betul. Walaupun memang kami sadar sumber daya di bawah PKD ini hanya satu, tapi kami sudah lakukan koordinasi hari ini dan besok follow up-nya teman-teman pengawas di 21 kecamatan akan melakukan hal yang sama seperti hari ini. Koordinasi mengumpulkan seluruh PKD untuk pembahasan mekanisme pengawasan langsung ini melekat dan uji petik, termasuk dengan pengisian alat kerja, pengawasan, kemudian alat bantu daripada uji petik ini yang memang sudah harus terpahami oleh PKD karena sudah berjalan sejak kemarin soal uji petik ini dan mereka sudah turun semua ke lapangan untuk melakukan uji petik. Ya. Tinggal pemantapannya hari ini di tingkat kecamatan dan pemantapannya besok sampai tingkat Lembang Kelurahan oleh teman-teman pimpinan di tingkat kecamatan. Ya, di money politik di dalam masyarakat tentu ini sudah menjadi salah satu concern daripada Bawaslu. Beberapa waktu yang lalu kami sudah menggelar pertemuan dengan melibatkan tokoh agama, termasuk tokoh adat, dan beberapa hal di situ akan menjadi tindak lanjut, termasuk kami akan berupaya dari Bawaslu Toraja Utara akan bekerja sama juga nanti dengan beberapa pihak stakeholder melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, akan membentuk semacam desa pengawasan politik uang yang tersebar mungkin di beberapa kecamatan nanti. Kita akan lihat nanti dan kita akan ke depan. Dan itu kami rencanakan akan melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat di kecamatan itu dengan melibatkan masyarakat yang bisa memberi penjelasan atau memberi sosialisasi kepada masyarakat pemahaman tentang bahayanya soal politik uang ini.
Itu soal pola-pola pengawasan yang akan kami lakukan, pengawasan partisipatif namanya, bagaimana mendengarkan masyarakat, dan itu upaya-upaya dari kami. Kemudian upaya yang berikut lagi, kami sedang memetakan apakah kegiatan mungkin ya sifatnya kayak semacam kemarin itu ada gerakan-gerakan talu batu lalikan itu. Ya kami upayakan mungkin ini bisa dihidupkan kembali dengan menggandeng beberapa stakeholder, tapi ini masih dalam tataran perumusan pembicaraan. Kami berupaya akan melakukan itu agar betul-betul pemahaman soal politik uang ini bisa tersampaikan ke seluruh aspek masyarakat di dalam pilkada ini. Jadi tentu secara tegas Bawaslu akan mengambil langkah-langkah konkret sesuai dengan regulasi yang ada, undang-undang yang ada, dan peraturan terkait lainnya soal penindakan terkait politik uang ini. Tetapi di satu sisi Bawaslu melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal politik uang ini, salah satunya ya kayak tadi program-program yang akan dilakukan langsung ke lembang kelurahan soal bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat melalui desa anti politik uang, kalau saya bisa namakan seperti itu. Tapi ini nanti teman-teman harap menunggu, karena pasti nanti itu akan kami sampaikan penamaannya seperti apa, karena ini masih dalam tahap pembicaraan dengan tindak lanjut. Setelah itu kami juga kemarin mengumpulkan pemilih perempuan, dan itu juga mendapat sorotan, mendapat masukan atensi dari pemilih perempuan soal itu. Dan prinsipnya kami bersyukur, berterima kasih semua elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang kami undang itu akan mendukung kerja-kerja kami dan siap untuk melakukan kerja-kerja pengawasan partisipatif, khususnya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang politik uang ini. Ya, saya kira demikian teman-temannya. Oke, terima kasih. Dengan kegiatan